WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, berjumpa lagi bersama dengan INSAP, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dari bacaan perayaan Ekaristi hari Selasa tanggal 9 April 2024. Secara khusus, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Romo, suster, rekan-rekan muda yang terkasih. Bacaan pertama yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini, yang baru saja kita dengar, ini menceritakan bagaimana kisah atau kehidupan jemaat perdana pada waktu itu setelah Yesus bangkit. Bagaimana orang-orang yang percaya pada waktu itu mencoba untuk menghidupi iman mereka sebagai satu keluarga, satu paguyuban, satu gereja. Dan yang mendasari mereka semua adalah bagaimana mereka saling berbagi satu sama lain dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Dan yang terlebih lagi adalah bagaimana mereka merelakan diri untuk mau berbagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berbagi adalah hal yang sangat khas di dalam gereja kita, gereja Katolik. Dalam banyak hal kita sudah sangat sering mendengar kata itu. Dan ini adalah hal yang sungguh-sungguh sangat sudah dimulai atau mendapatkan dasarnya sejak jemaat perdana. Mereka yang pada waktu itu adalah jemaat yang masih muda, yang masih kecil, mencoba untuk menghidupi mereka dengan cara berbagi. Dan dengan cara itulah mereka saling menguatkan satu sama lain. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang merasa berlebih. Semuanya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keperluannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya hal ini pada zaman saat ini masih sangat relevan. Bagaimana kita sebagai orang Katolik, sebagai jemaat yang percaya kepada Kristus, selalu menghidupi semangat berbagi ini, sehingga saudara-saudari, orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dikucilkan. Dan yang namanya berbagi itu tentu bukan hanya soal materi, tidak. Berbagi itu juga bisa pemikiran, bisa tenaga, bisa kemampuan. Dan ini sangat relevan sekali dalam konteks kita sebagai orang Katolik yang mau melakukan pelayanan di gereja kita masing-masing, di paroki kita masing-masing. Selalu ada celah, selalu ada cara
selalu ada tempat untuk berbagi. Dan semoga harapan kita, harapan saya, harapan gereja, dengan semangat berbagi, semakin banyak orang yang terlayani, semakin banyak orang yang tidak merasa ditinggalkan, dan semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan karena kerelaan kita untuk berbagi. Selamat bermenung hari ini. Tuhan selalu memberkati langkah kita, perjuangan kita untuk selalu berbagi. Berkah